Selamat datang di channel Cerita Kita. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya. Udara sore itu terasa lebih sejuk dari biasanya, namun pipi Utami merona merah, dipanasi oleh rasa antusias yang meluap-luap. Hari ini adalah tonggak sejarah dalam hidupnya, 7 tahun pernikahan. Angka 7 sering disebut sebagai angka kritis, masa di mana kebosanan mulai menggerogoti pondasi rumah tangga. Namun, bagi Utami, 7 tahun bersama Aris adalah rangkaian ibadah yang penuh warna. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung karena memiliki suami sehangat dan selembut Aris. Utami menatap kotak beludru kecil di genggamannya. Di dalamnya terdapat jam tangan edisi terbatas yang sudah lama diincar Aris. Ia membelinya dengan hasil tabungan pribadinya selama setahun terakhir, hasil dari usaha catering kecil-kecilan yang ia jalankan tanpa sepengetahuan Aris, demi memberikan kejutan yang benar-benar berkesan. Mas Aris pasti kaget, gumamnya dengan senyum kecil yang menghiasi bibirnya. Awalnya, Utami berencana memasak makan malam mewah di rumah. Namun, saat ia sedang dalam perjalanan pulang setelah mengambil jam tangan tersebut, matanya menangkap siluet yang sangat ia kenal. Di area parkir sebuah kafe yang cukup jauh dari pusat kota, kafe Kenangan Senja yang letaknya agak tersembunyi, terparkir mobil SUV hitam milik suaminya. Utami mengerutkan kening. Sedang apa Mas Aris di sini? Katanya ada rapat mendadak dengan klien di kantor pusat? Batinnya. Namun, rasa curiga itu segera ditepis oleh sifat aslinya yang selalu berpikiran positif. Mungkin Aris sedang memesan tempat untuk mengejutkannya juga? Atau mungkin ia sedang bertemu klien di tempat yang lebih santai? Muncul sebuah ide nakal di kepala Utami. Sebuah ide yang ia pikir akan menjadi bumbu romantis dalam perayaan mereka. Ia akan menyelinap ke dalam mobil Aris, bersembunyi di sana, dan saat Aris masuk, ia akan muncul dengan balon atau langsung memeluknya dari belakang sambil membisikkan selamat ulang tahun pernikahan. Utami memarkirkan mobilnya agak jauh, lalu dengan langkah berjinjit ia mendekati mobil suaminya. Ia mencoba menarik tuas pintu penumpang belakang. Klik. Keberuntungan tampaknya berpihak padanya, pintu itu tidak terkunci. Aris memang terkadang pelupa soal mengunci pintu jika ia merasa daerah tersebut cukup aman. Dengan gerakan tangkas namun sangat hati-hati, Utami menyelinap masuk. Bau parfum Woody khas Aris langsung menyambut indera penciumannya. Di kursi belakang, terdapat beberapa tas belanjaan besar berisi kain dan beberapa jaket tebal yang memang sengaja ditinggalkan di sana untuk persiapan perjalanan luar kota mereka bulan depan. Utami segera meringkuk di lantai mobil, di antara celah jok depan dan belakang, lalu menutupi tubuhnya dengan jaket-jaket tebal tersebut. Dari posisinya, ia bisa melihat celah kecil di antara sandaran kursi. Ia mengatur napasnya yang memburu karena adrenalin. Rasanya seperti kembali ke masa remaja saat mereka masih bermain petak umpet asmara. 10 menit berlalu. Kaki Utami mulai terasa kesemutan, namun ia tetap bertahan. Ia membayangkan ekspresi kaget Aris yang kemudian berubah menjadi tawa renyah, lalu mereka akan berpelukan erat. Mungkin setelah itu mereka akan makan malam di kafe ini, merayakan cinta mereka yang tetap kokoh meski badai ekonomi sempat menghantam bisnis Aris tahun lalu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Bukan hanya satu orang, melainkan 2. Jantung Utami berdegup kencang. Apakah itu kliennya? Atau staf kantor? Pintu pengemudi terbuka, membuat mobil sedikit bergoyang. Tak lama kemudian, pintu penumpang depan pun terbuka. Utami menahan napas. Dari celah jaket, ia melihat sosok pria yang duduk di kursi pengemudi. Benar, itu Aris.
Namun, saat sosok di kursi penumpang depan duduk dan menutup pintu, petir seolah menyambar tepat di atas kepala Utami. Wanita itu mengenakan gaun sutra berwarna merah marun. Rambutnya yang sebahu tertata rapi. Aroma parfumnya sangat familiar di hidung Utami, parfum melati yang tajam dan elegan. Saat wanita itu menoleh ke arah Aris untuk memasang sabuk pengaman, Utami melihat profil wajahnya dengan jelas. Siska, sahabat terbaiknya sejak bangku kuliah. Wanita yang menangis paling keras saat Utami menikah, wanita yang selalu ada saat Utami merasa jatuh, dan wanita yang selama ini Utami panggil dengan sebutan saudara. Utami merasa dunianya seolah berputar. Kenapa Siska ada di sini? Mengapa mereka tidak memberitahuku kalau mereka bertemu? Berbagai pertanyaan berkecamuk, namun instingnya memerintahkan untuk tetap diam. Ada sesuatu yang salah. Aura di dalam mobil itu tidak terasa seperti pertemuan dua sahabat lama yang sedang membicarakan kejutan untuknya. Suasana di dalam mobil terasa sangat dingin dan kaku. Aris tidak segera menyalakan mesin. Ia hanya menyandarkan punggungnya, menatap lurus ke depan dengan tatapan yang belum pernah dilihat Utami sebelumnya. Dingin, kosong, dan penuh perhitungan. Kau sudah memastikan dia tidak curiga. Suara Siska memecah keheningan. Suaranya tidak lagi lembut seperti saat ia mengobrol dengan Utami di telepon tadi pagi. Suara itu tajam, penuh dengan otoritas. Aris mendengus pendek, sebuah suara yang terdengar meremehkan. Utami? Dia terlalu lugu, Siska. Kau tahu sendiri bagaimana dia. Asalkan aku pulang membawa bunga atau sekadar memuji masakannya, dia akan percaya bahwa aku adalah suami paling setia di dunia. Dia sedang sibuk dengan catering kecilnya itu, merasa hebat bisa membantu keuangan keluarga. Utami merasa dadanya sesak. Kata lugu yang diucapkan Aris terasa seperti sembilu yang menyayat hatinya. Harga dirinya sebagai seorang istri dan wanita seolah diinjak-injak dalam satu kalimat sederhana itu. Baguslah, sahut Siska sambil membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map. Karena kita tidak punya banyak waktu. Aku sudah tidak tahan harus berpura-pura menjadi sahabat yang peduli setiap kali dia curhat soal masalah rumah tangganya yang membosankan itu. Utami memejamkan mata rapat-rapat. Air mata mulai mengalir membasahi pipinya, namun ia tidak berani terisak. Ia membekap mulutnya sendiri dengan tangan yang gemetar hebat. Kenyataan bahwa suaminya dan sahabatnya berada dalam satu mobil adalah satu hal, tetapi mendengar mereka meremehkan keberadaannya adalah luka yang jauh lebih dalam. Sabar, sayang, kata Aris sambil meraih tangan Siska dan mengecup punggung tangannya. Pemandangan itu, yang terlihat dari celah kursi, membuat Utami merasa ingin muntah. Semua ini akan segera berakhir. Kita sudah melangkah sejauh ini. Aris kemudian menyalakan mesin mobil. Deru mesin itu seolah menjadi genderang perang bagi Utami. Ia masih meringkuk di bawah, terjepit di antara pengkhianatan dan ketakutan. Ia menyadari bahwa kejutan yang ia rencanakan telah berbalik menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Mobil mulai bergerak meninggalkan area parkir kafe. Utami tahu, ia tidak boleh keluar sekarang. Ia harus tetap di sana, menjadi saksi bisu atas kebusukan yang disembunyikan di balik topeng pernikahan mereka yang tampak sempurna. Ia harus mendengar segalanya, meskipun setiap kata yang keluar dari mulut mereka terasa seperti paku yang menghujam jantungnya. Jantungnya terasa seakan berhenti berdetak saat ia menyadari bahwa pembicaraan ini baru saja dimulai, dan apa yang akan ia dengar selanjutnya mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Mobil SUV itu meluncur membelah jalanan yang mulai temaram. Di kursi belakang, Utami merasa seperti seekor binatang buruan yang terjebak dalam sangkar besi.
Ia meringkuk sekecil mungkin di bawah tumpukan jaket, menekan dadanya yang naik turun tak beraturan agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Aroma parfum melati milik Siska kini terasa mencekik, memenuhi rongga paru-parunya dengan rasa mual yang hebat. Di depannya, hanya beberapa sentimeter dari tempatnya bersembunyi, dua orang yang paling ia percayai di dunia ini sedang bercakap-cakap dengan nada yang begitu asing. Aris, suaminya yang biasanya penuh kelembutan, kini terdengar seperti orang asing yang berhati dingin. Sedangkan Siska, sahabat yang sering ia jamu dengan teh hangat saat mengeluh tentang kesepiannya, kini terdengar seperti dalang yang memegang kendali. "Kau sudah menghubungi notaris itu lagi, Riz?" tanya Siska. Ia menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi, hanya berjarak sangat dekat dari jemari Utami yang gemetar. "Sudah. Semuanya aman," jawab Aris sambil memutar kemudi dengan santai. "Surat-surat rumah di Menteng sudah dialihkan ke perusahaan cangkang yang kita buat bulan lalu." Utami pikir sertifikatnya masih ada di deposit box bank, padahal yang ada di sana hanya salinan fotokopi yang dipalsukan dengan sangat rapi. Dia tidak akan pernah mengeceknya sedetail itu. Mendengar itu, Utami merasa ada ribuan jarum yang menusuk otaknya. Rumah di Menteng adalah warisan dari almarhum ayahnya, satu-satunya peninggalan berharga yang rencananya akan ia berikan kepada putra mereka suatu hari nanti. Aris telah meyakinkannya setahun lalu bahwa rumah itu harus dijadikan jaminan untuk menyelamatkan bisnis mereka yang hampir bangkrut. Utami, dengan segala cinta dan kepercayaannya, memberikan tanda tangan tanpa banyak tanya. Ternyata, kebangkrutan itu hanyalah panggung sandiwara. Siska tertawa kecil, suara tawa yang biasanya terdengar renyah di telinga Utami, kini terdengar seperti suara gesekan pisau di atas piring kaca. Dia memang sangat bodoh. Bagaimana bisa dia percaya begitu saja saat kau bilang bisnismu hancur? Padahal keuntungan dari proyek di Kalimantan itu masuk langsung ke rekening kita di Singapura. Dia bukan bodoh, Siska. Dia hanya terlalu mencintaiku, Aris menyahut dengan nada sombong yang belum pernah Utami dengar sebelumnya. Cinta membuatnya buta, dan aku hanya memanfaatkan kebutaan itu untuk masa depan kita. Kamu tidak mau kan kita hidup pas-pasan hanya karena aku harus membagi harta dengan istri yang tidak punya ambisi seperti dia? Utami menggigit bibirnya hingga rasa anyir darah mulai terasa di lidahnya. Air mata membasahi jaket tebal yang menutupinya. Inikah pria yang ia layani dengan sepenuh hati setiap pagi? Pria yang ia doakan keselamatannya di setiap sujudnya? Ternyata, di mata Aris, pengabdian dan cinta tulusnya hanyalah dianggap sebagai kurangnya ambisi. Tapi aku mulai lelah, Riz. Suara Siska meninggi sedikit. Aku lelah harus bermain peran menjadi sahabat setianya. Setiap kali dia mengajakku belanja atau curhat tentangmu, aku harus menahan tawa. Aku harus berpura-pura bersimpati padahal aku tahu semua rahasiamu. Kapan ini akan berakhir? Kapan kita bisa pergi dari sini dan menikmati semua uang itu tanpa harus sembunyi-sembunyi? Mobil melambat saat melewati lampu merah. Aris meraih tangan Siska, lalu menciumnya lama. Utami bisa melihat bayangan mereka melalui pantulan di kaca spion tengah. Sabar, sayang. Kita butuh satu langkah besar lagi. Kamu tahu kan, asuransi jiwa yang baru saja dia tanda tangani bulan lalu? Nilainya sangat besar. Jika sesuatu terjadi padanya karena sakit atau kecelakaan, kita tidak hanya mendapatkan aset yang sudah kita curi, tapi juga tambahan modal yang sangat besar untuk hidup kita di luar negeri. Mendengar kata asuransi dan sesuatu terjadi, sekujur tubuh Utami mendadak kaku. Ia teringat bulan lalu Aris membawakannya dokumen asuransi kesehatan, katanya untuk proteksi masa tua.
Utami menandatanganinya tanpa membaca detail klausulnya karena ia percaya Aris selalu memikirkan kesejahteraannya. Ternyata, itu bukan asuransi kesehatan, melainkan asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan miliaran rupiah, dan Aris adalah ahli waris tunggalnya. Lalu bagaimana dengan obat-obat itu? Tanya Siska lagi, suaranya kini lebih rendah, nyaris berbisik namun terdengar sangat jelas di telinga Utami yang sedang mempertajam pendengaran. Sudah mulai kuberikan, jawab Aris tenang, seolah sedang membicarakan menu makan malam. Aku mengganti vitamin yang biasa dia minum dengan dosis kecil obat penenang dan zat lain yang akan membuat jantungnya perlahan melemah. Dokter akan mendiagnosisnya sebagai kelelahan kronis atau gagal jantung akibat stres. Tidak akan ada yang curiga, karena dia memang terlihat kelelahan mengurus cateringnya itu belakangan ini. Dunia Utami seolah runtuh total. Ia merasa mual yang luar biasa hebat. Pantas saja, beberapa minggu terakhir ia sering merasa pusing, sesak napas, dan detak jantung yang tidak beraturan. Ia pikir itu hanya karena ia kurang tidur mengurus pesanan catering yang sedang ramai. Ternyata, suaminya sendiri, pria yang setiap malam tidur di sampingnya, sedang meracuninya secara perlahan. Kengerian itu kini berubah menjadi kemarahan yang dingin. Rasa sakit hati yang tadinya menghancurkan jiwanya kini mengkristal menjadi insting bertahan hidup. Utami menyadari bahwa ia tidak hanya sedang menghadapi pengkhianatan asmara, tetapi juga rencana pembunuhan berencana. Siska mengelus pipi Aris. Kau memang jenius, Riz. Itulah kenapa aku memilihmu. Setelah dia pergi, kita akan menjual sisa aset yang ada dan terbang ke Swiss. Tidak akan ada yang mencari Utami, dan kita akan memulai hidup baru sebagai pasangan terkaya di sana. Demi kita, bisik Aris. Demi kita, balas Siska. Mereka kemudian tertawa bersama, sebuah tawa kemenangan di atas rencana kematian seorang wanita yang sedang meringkuk di belakang mereka. Mobil kembali melaju kencang, membawa mereka menuju sebuah tempat yang Utami tidak tahu kemana. Namun satu hal yang pasti, Utami yang masuk ke mobil ini sebagai istri yang penuh cinta, kini telah mati. Wanita yang sekarang bersembunyi di balik jaket-jaket itu adalah seorang wanita yang sedang mengumpulkan kepingan kekuatannya untuk membalas dendam paling menyakitkan yang pernah mereka bayangkan. Utami meraba sakunya. Ia harus menemukan ponselnya. Ia harus merekam setiap kata, setiap rencana, dan setiap pengakuan busuk yang keluar dari mulut mereka. Namun, tangannya membeku saat menyadari ponselnya tidak ada di saku. Matanya melirik ke arah jok depan. Di sana, di dekat kaki Siska, tas tangan Utami tergeletak. Ia ingat sekarang, ia menjatuhkannya saat bersusah payah masuk ke dalam mobil tadi. Ponselnya ada di dalam tas itu, dan tas itu berada tepat di bawah kekuasaan musuhnya. Di dalam kesunyian yang mencekam di kursi belakang, Utami merasa oksigen di sekitarnya seolah menipis. Setiap embusan napas Aris dan setiap tawa kecil Siska terasa seperti racun yang merayap masuk ke pori-porinya. Namun, fokusnya kini teralihkan pada satu benda, tas tangan kulit berwarna krem yang tergeletak pasrah di bawah kaki Siska. Di dalam tas itu, ponselnya berada dalam mode senyap, namun fiturnya sangat lengkap. Jika saja ia bisa meraihnya, ia bisa mengaktifkan perekam suara atau bahkan melakukan siaran langsung yang akan menghancurkan karir dan reputasi mereka seketika. Tapi bagaimana caranya? Bergerak sedikit saja berarti mempertaruhkan nyawa. Jika Aris tahu ia ada di sana setelah mendengar semua rencana pembunuhan itu, Utami tidak yakin suaminya akan membiarkannya keluar dari mobil ini dalam keadaan bernapas. Riz, lihat ini. Siska memecah keheningan sambil mengotak-atik tablet di pangkuannya. Data mutasi dari rekening vendor catering Utami.
Ternyata usahanya itu menghasilkan lebih banyak dari yang kita duga. Bulan lalu saja dia bisa menyetor hampir 50 juta ke rekening pribadinya. Aris mendengus, suara yang terdengar begitu penuh penghinaan. 50 juta? Itu hanya recehan dibandingkan dengan nilai proyek yang kita alihkan. Tapi biarkan dia merasa produktif di hari-hari terakhirnya. Semakin dia sibuk dengan cateringnya, semakin dia tidak akan sadar kalau aku sudah mengganti air minum di botol kerjanya dengan cairan yang sudah kita siapkan. Utami memejamkan mata. Rasa perih di hatinya kini berganti dengan dorongan adrenalin yang dingin. Ia teringat botol minum plastik biru yang selalu ia bawa ke dapur catering. Aris selalu bersikap manis dengan mengisi ulang botol itu setiap pagi sebelum Utami berangkat. Agar kamu tetap terhidrasi, sayang, katanya saat itu. Sekarang, kata-kata itu terngiang seperti bisikan setan. Kau tidak merasa bersalah sedikit pun, Riz? Siska bertanya, nadanya lebih ke arah penasaran daripada empati. 7 tahun, loh. Dia sudah mengurusmu, mengurus rumah, bahkan merawat ibumu sampai meninggal. Rasa bersalah tidak akan membuat kita kaya, Siska, jawab Aris dingin. Ibuku juga menyukai Utami karena dia penurut dan mudah disetir. Tapi aku butuh wanita yang bisa diajak berlari, bukan wanita yang hanya tahu cara membuat rendang dan menghitung nota belanjaan. Lagi pula, dia yang memilih untuk menjadi terlalu percaya. Di dunia ini, kepercayaan adalah komoditas yang paling mudah dieksploitasi. Mobil berbelok tajam, membuat tubuh Utami sedikit bergeser. Ia menahan erangan saat sikunya menabrak lantai besi mobil. Di depannya, Siska tampak sedang memeriksa kuku-kukunya yang dipoles merah darah, warna yang sangat serasi dengan niat jahatnya. Lalu bagaimana dengan rencana di pelabuhan besok? Siska beralih ke topik yang lebih teknis. Orang suruhanmu sudah siap? Sudah. Besok malam, aku akan mengajaknya jalan-jalan romantis ke dermaga tua untuk merayakan ulang tahun pernikahan yang tertunda. Aku akan memastikan dia terlihat limbung karena pengaruh obat yang kuberikan sore ini. Satu dorongan kecil, dan air laut yang dingin akan menyelesaikan sisanya. Saksi mata? Tidak akan ada. Hanya sebuah kecelakaan tragis, seorang istri yang kelelahan dan terpleset saat menikmati udara laut. Utami merasa sekujur tubuhnya mati rasa. Besok malam. Mereka merencanakan eksekusinya besok malam. Di dermaga tua, tempat di mana Aris dulu melamarnya di bawah sinar rembulan. Betapa ironisnya, tempat yang menjadi awal dari janji suci mereka akan dijadikan tempat untuk mengakhiri hidupnya. Dan setelah itu, kita langsung berangkat, tanya Siska dengan nada antusias, seolah sedang merencanakan liburan musim panas biasa. Ya. Surat kematian akan diurus oleh koneksiku di rumah sakit. Setelah pemakaman formalitas yang singkat, kita akan mencairkan asuransinya. Aku sudah menyiapkan paspor baru untukmu. Kita akan terbang dari Singapura, bukan dari sini, untuk menghilangkan jejak. Aris kemudian tertawa, suara tawa yang bergema di ruang sempit mobil itu. Bayangkan wajahnya jika dia tahu, Siska. Istriku yang malang itu pasti akan menangis histeris jika dia tahu bahwa setiap ciuman yang kuberikan adalah racun, dan setiap pelukan adalah cara untuk mengecek apakah detak jantungnya sudah mulai melemah. Siska ikut tertawa, suara mereka beradu menciptakan harmoni pengkhianatan yang paling menjijikan. Dia memang menyedihkan. Bahkan saat ini, dia mungkin sedang di rumah, memasak makanan kesukaanmu, menunggu suaminya pulang dengan penuh cinta. Di balik tumpukan jaket, Utami menggigit kain jaket itu kuat-kuat untuk meredam jeritan yang ingin meledak dari tenggorokannya.
Ia bukan lagi Utami yang lemah. Ia bukan lagi Utami yang lugu. Di dalam kegelapan itu, sebuah rencana mulai tersusun di kepalanya. Jika mereka menginginkan sebuah pertunjukan, maka Utami akan memberikannya. Tapi bukan sebagai korban. Mobil mulai melambat saat memasuki kawasan perumahan mereka. Utami tahu ia harus segera bertindak. Ia tidak bisa ikut masuk ke dalam garasi rumah karena Aris pasti akan menurunkan belanjaan di kursi belakang. Ia harus keluar sebelum mobil itu masuk ke pagar rumah. Kesempatan itu datang ketika Aris berhenti sejenak di depan gerbang komplek yang sedang dijaga petugas keamanan yang sedang sibuk memeriksa kendaraan lain. Aris dan Siska sedang asyik berciuman panas, merayakan rencana mereka yang mereka anggap sempurna. Dengan gerakan yang sangat perlahan, Utami menggeser tubuhnya menuju pintu mobil sebelah kiri yang posisinya membelakangi arah pandang Aris melalui spion. Ia menarik tuas pintu dengan sangat lembut, menahan napas agar suara klik tidak terdengar. Saat mobil bergerak perlahan mengikuti antrean, Utami berguling keluar dengan sangat cepat, mendarat di atas rumput taman pembatas jalan yang gelap. Ia segera merangkak ke balik semak-semak besar, menahan rasa sakit di lututnya yang lecet. Ia melihat mobil SUV hitam itu melaju tenang memasuki komplek, membawa dua iblis dalam rupa manusia itu menuju rumah yang selama ini ia anggap sebagai surga. Utami berdiri, membersihkan debu di pakaiannya. Wajahnya yang semula basah oleh air mata kini kering dan mengeras. Matanya menatap tajam ke arah lampu belakang mobil Aris yang perlahan menghilang di tikungan. "Kamu salah, Aris," bisik Utami dengan suara yang bergetar namun penuh tekad. "Aku tidak sedang menunggu di rumah untuk memasak untukmu. Aku di sini, dan aku baru saja mendengar vonis mati yang kamu buat untuk dirimu sendiri." Utami meraba sakunya lagi, dan kali ini ia tersenyum pahit. Ponselnya memang tertinggal, tapi ia baru ingat bahwa ia mengenakan jam tangan pintar yang terhubung dengan ponselnya. Dan yang lebih penting, jam tangan itu memiliki fitur perekam suara darurat yang sejak tadi aktif karena ia sempat menekan tombol pintasnya saat panik di awal tadi. Permainan baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, Utami yang memegang kendali papan catur ini. Utami berdiri mematung di balik bayang-bayang pohon mahoni besar yang berjajar di sepanjang jalan masuk kompleks perumahannya. Napasnya masih tersengal, bukan hanya karena aksi nekatnya berguling keluar dari mobil, tetapi karena beban informasi yang baru saja menghantam jiwanya. Ia menunduk, menatap layar jam tangan pintarnya yang masih menyala redup. Ikon mikrofon kecil di sana berkedip, tanda bahwa alat itu telah menangkap sebagian besar percakapan mengerikan di dalam mobil tadi. 7 tahun, bisiknya pada kegelapan. 7 tahun aku hidup dengan monster. Ia menyentuh lututnya yang perih. Celana kain mahalnya robek, dan darah segar merembes di sana. Namun, rasa sakit fisik itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa hancur saat mengetahui bahwa rumah warisan ayahnya, tempat ia tumbuh besar dan menyimpan sejuta kenangan, telah dipindahtangankan secara ilegal oleh suaminya sendiri. Utami tidak bisa langsung pulang. Jika ia muncul di depan pintu dengan keadaan berantakan, Aris akan tahu ada yang tidak beres. Ia membutuhkan tempat untuk berpikir, tempat yang aman dari jangkauan, radar, Aris, dan Siska. Ia berjalan tertatih menuju sebuah kedai kopi kecil di luar gerbang kompleks yang masih buka. Di pojok ruangan yang remang, ia membuka kembali rekaman suara di jam tangannya melalui sinkronisasi awan yang untungnya terhubung dengan tablet yang selalu ia bawa di tas kerja cadangan di mobil cateringnya. Saat rekaman diputar, suara Aris terdengar begitu jernih. Utami pikir sertifikatnya masih ada di deposit box bank, padahal yang ada di sana hanya salinan fotokopi yang dipalsukan dengan sangat rapi. Utami mengepalkan tinju hingga kuku-kukunya memutih.
Ia ingat hari itu. Aris datang dengan wajah lesu, mengaku bahwa perusahaan konstruksinya terlilit hutang pada rentenir karena proyek yang macet. Ia berlutut di depan Utami, menangis, memohon agar Utami meminjamkan sertifikat rumah menteng hanya untuk jaminan sementara. Aku melakukannya untuk menyelamatkanmu, Aris. Aku melakukannya karena aku percaya kita adalah satu tim, isak Utami tertahan. Namun, bagian selanjutnya dari rekaman itu jauh lebih menyakitkan. Siska, wanita yang selalu ia beri tumpangan saat mobilnya rusak, wanita yang sering ia pinjami uang tanpa bunga, terdengar begitu bersemangat membahas aset-aset Utami yang lain. Aset cateringnya juga harus kita ambil alih sebelum dia pergi, Riz. Aku sudah menyiapkan dokumen pengalihan kuasa atas nama manajer operasionalnya yang baru, yang sebenarnya adalah sepupuku. Utami terperangah. Manajer operasional yang baru ia rekrut 2 bulan lalu, yang direkomendasikan langsung oleh Siska, ternyata adalah bagian dari rencana ini. Mereka tidak hanya ingin nyawanya, mereka ingin menguliti seluruh hidupnya sampai tidak ada yang tersisa. Strategi mereka sangat rapi, membuat Utami merasa sukses dengan bisnis cateringnya, sementara secara sistematis mereka mengalirkan keuntungan itu ke kantong mereka sendiri. Rasa mual kembali menyerang. Utami menyadari betapa dalam lubang yang telah mereka gali untuknya. Ia teringat kembali pada vitamin yang diberikan Aris setiap malam. Dengan tangan gemetar, ia mencari di internet tentang efek samping dari kombinasi zat penenang dan obat pelemah jantung dalam dosis kecil. Hasilnya mengerikan, fatigue, sesak napas, aritmia, dan kematian yang tampak seperti serangan jantung alami pada orang yang kelelahan. Kalian benar-benar iblis, desisnya. Tiba-tiba, jam tangannya bergetar. Sebuah notifikasi masuk. Itu adalah pesan dari Aris melalui aplikasi pesan singkat. Sayang, kamu di mana? Aku sudah di rumah. Kok rumah gelap? Masakanmu sudah siap? Aku lapar sekali. Utami menatap layar itu dengan tatapan benci yang murni. Aris sedang berakting. Di saat yang sama, ia pasti sedang bersama Siska. Mungkin sedang tertawa di ruang tamu mereka, menunggu Utami pulang untuk memberikan dosis vitamin berikutnya. Utami tahu ia tidak bisa membiarkan kemarahan menguasai logisnya. Jika ia melapor polisi sekarang hanya dengan rekaman suara yang mungkin bisa diperdebatkan di pengadilan, Aris yang licin akan punya waktu untuk menghilangkan barang bukti, terutama obat-obatan itu dan dokumen palsu di bank. Ia butuh bukti fisik yang tak terbantahkan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tidak beraturan, entah karena pengaruh obat atau amarah. Ia harus kembali ke rumah itu. Ia harus berperan sebagai Utami yang lugu untuk terakhir kalinya. Ia berjalan ke toilet kedai kopi, membasuh wajahnya, dan merapikan rambutnya. Ia menutupi luka di lututnya dengan plester lebar yang ia beli dari kasir kedai. Ia mengatur ekspresi wajahnya di depan cermin. Mata yang tadinya penuh kilat amarah kini ia buat tampak sayu dan lelah, persis seperti yang diharapkan Aris. Kau ingin aku menjadi istri yang kelelahan, Aris? Aku akan memberikannya padamu, bisiknya pada bayangannya sendiri. Tapi saat kau lengah, aku yang akan mematikan lampunya. Dengan langkah yang disengaja agar terlihat lemah, Utami berjalan keluar dari kedai kopi. Ia memanggil taksi daring untuk mengantarnya ke gerbang rumah, berpura-pura bahwa ia baru saja pulang dari urusan catering yang melelahkan. Saat taksi memasuki halaman rumahnya, ia melihat SUV hitam Aris terparkir gagah. Di balik jendela ruang tamu, lampu menyala terang. Utami tahu, di dalam sana, panggung sandiwara sudah siap. Dan ia,
Sang pemeran utama yang seharusnya tewas di babak terakhir baru saja menulis ulang naskahnya. Ia membuka pintu rumah dengan kunci cadangan. Suara tawa samar terdengar dari arah dapur, lalu mendadak senyap saat suara pintu terbuka terdengar. "Aku pulang." Suara Utami dibuat sedikit parau. Aris muncul dari arah dapur dengan senyum yang dulu ia anggap menenangkan, namun kini tampak seperti seringai pemangsa. Di belakangnya, Siska berdiri sambil memegang segelas air, menatap Utami dengan tatapan mata yang seolah sedang menghitung sisa hari hidup sahabatnya itu. "Sayang, kamu dari mana saja?" "Aku khawatir sekali," ujar Aris sambil melangkah mendekat untuk memeluknya. Utami membiarkan dirinya dipeluk, meski setiap inci kulitnya meronta ingin menjauh. Di pundak Aris, matanya bertemu dengan mata Siska. Siska tersenyum manis, senyum yang mengandung racun. "Kau terlihat pucat sekali, Utami. Sini, minum dulu. Aku baru saja membuatkanmu teh herbal," kata Siska sambil menyodorkan gelas yang ia pegang. Utami menatap cairan di dalam gelas itu. Ia tahu, di dalam sana, mungkin ada kejutan lain yang sudah mereka siapkan. Perang dingin ini telah resmi dimulai. Gelas berisi cairan berwarna kuning keemasan itu kini berada tepat di depan wajah Utami. Siska memegangnya dengan tangan yang stabil, sementara matanya yang berkilat seolah tidak sabar melihat Utami menelan setiap tetes kebaikan yang telah ia siapkan. Di sampingnya, Aris masih merangkul bahu Utami, sebuah pelukan yang kini terasa seperti lilitan ular piton yang siap meremukkan tulang rusuknya. "Minumlah, Tami. Kamu gemetaran." Siska sengaja mampir karena dia juga khawatir melihatmu belakangan ini sering mengeluh pusing. Suara Aris terdengar sangat merdu, penuh perhatian yang mematikan. Utami menatap cairan itu. Pikirannya berputar cepat. Jika ia menolak, mereka akan curiga. Jika ia meminumnya, ia mungkin tidak akan pernah bangun lagi untuk melakukan perlawanan. Dengan akting yang luar biasa tenang, ia meraih gelas itu. Tangannya sengaja dibuat sedikit bergetar agar terlihat benar-benar lemah, persis seperti efek obat yang selama ini mereka berikan. "Terima kasih, SIS. Kamu memang sahabat terbaikku," bisik Utami. Ia membawa gelas itu ke bibirnya. Tepat saat bibirnya menyentuh pinggiran gelas, Utami berpura-pura terbatuk hebat. Tubuhnya membungkuk, dan dengan gerakan yang tampak canggung karena kelelahan, ia menyenggol vas bunga kristal di meja samping dengan sikunya. Perang! Vas itu pecah berkeping-keping, dan Utami dengan sengaja menjatuhkan gelas tehnya ke lantai yang kini basah kuyup oleh air dan pecahan kaca. "Oh, ya ampun. Maaf, aku benar-benar pusing sekali sampai tanganku lemas," isak Utami, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, berpura-pura menangis frustrasi dan malu. "Astaga, Tami. Sudahlah, biar aku yang bereskan," Siska berseru, ada nada jengkel yang tidak bisa disembunyikan dalam suaranya. Kegagalan melihat Utami meminum cairan itu jelas membuatnya kesal karena rencananya tertunda. Aris memapah Utami menuju sofa panjang. "Sudah, jangan dipikirkan. Kamu harus istirahat. Aku akan ambilkan air putih biasa dan vitaminmu yang di kamar. Kamu belum minum dosis sore, kan?" Utami mengangguk lemah, membiarkan kepalanya bersandar di bantal sofa. Saat Aris berjalan menuju tangga, Utami melirik Siska yang sedang sibuk membersihkan pecahan gelas di lantai dengan wajah masam. Tanpa disadari Siska, Utami merogoh sapu tangan dari saku mantelnya dan dengan cepat menyerap sisa cairan teh yang masih menggenang di permukaan karpet yang belum kering. Ia segera menyembunyikan sapu tangan basah itu kembali ke sakunya.
Ini akan menjadi barang bukti laboratorium yang sangat berharga untuk menjerat mereka. Beberapa menit kemudian, Aris kembali membawa segelas air dan 2 butir kapsul yang selama ini Utami telan tanpa ragu setiap harinya. Ini, sayang. Minum ini, lalu tidurlah. Aku dan Siska masih ada beberapa hal yang harus didiskusikan soal dokumen cateringmu di ruang kerja, agar besok kamu tidak perlu pusing lagi mengurus administrasi, kata Aris sambil menyodorkan obat itu dengan senyum palsu yang memuakkan. Utami meminum airnya, namun dengan teknik yang biasa dilakukan pasien yang menolak pengobatan, ia menyelipkan kedua kapsul itu di bawah lidahnya dengan gesit. Ia berpura-pura menelan dengan gerakan tenggorokan yang sangat meyakinkan, lalu meminum air sampai habis. Tidurlah, Tami, bisik Siska, yang kini sudah berdiri di samping Aris. Besok adalah hari besar untukmu dan Aris. Kalian harus merayakan hari jadi kalian dengan segar. Utami memejamkan mata, mengatur napasnya agar terdengar berat dan teratur. Ia mendengar langkah kaki mereka menjauh, naik ke lantai 2 menuju ruang kerja Aris yang kedap suara. Begitu pintu ruang kerja terdengar tertutup dan terkunci, Utami segera membuka matanya. Ia meludahkan kedua kapsul itu ke dalam tisu dan menyimpannya bersama sapu tangan tadi di tempat rahasia di dalam laci bawah sofa. Rasa takutnya kini telah berevolusi menjadi keberanian yang dingin dan tajam. Ia harus tahu lebih detail tentang rencana mereka di dermaga besok malam. Dengan sangat hati-hati, Utami melepas sepatunya dan berjalan tanpa suara menggunakan kaus kaki menuju lantai 2. Ia tahu ada satu titik di kamar tamu yang bersebelahan dengan ruang kerja, sebuah celah kecil di dekat pipa ventilasi yang memungkinkan suara dari ruang kerja terdengar jika keadaan sangat sunyi. Di dalam kamar tamu yang gelap, Utami menempelkan telinganya ke dinding. Suara mereka terdengar samar namun cukup jelas untuk ditangkap indera pendengarannya yang kini sangat sensitif. Dosisnya harus ditambah malam ini, Riz. Itu suara Siska, tajam dan tanpa ampun. Tadi dia hampir saja lolos. Kalau dia tidak meminum obatnya secara rutin, dia akan terlalu sadar saat kita membawanya ke dermaga besok malam. Kita tidak bisa mengambil risiko dia melawan atau berteriak. Tenanglah. Aku akan mencampurkannya ke dalam coklat panas sebelum dia benar-benar tidur nanti, jawab Aris dingin. Yang penting, apakah orang suruhanmu sudah siap di dermaga? Aku tidak mau ada saksi mata saat aku mencoba menyelamatkannya dari air namun gagal karena arus yang deras. Sudah siap. Dia akan berada di bawah dermaga dengan perahu kecil untuk memastikan Utami tidak muncul kembali ke permukaan sebelum dia benar-benar paru-parunya terisi air. Setelah itu, dia akan menghilang. Polisi hanya akan menemukan mayat seorang istri yang malang, tenggelam karena pusing akibat efek samping obat kelelahan kronis yang sudah kita bangun narasinya lewat dokter langganan kita. Bagus, Aris tertawa rendah, sebuah tawa yang membuat bulu kuduk Utami meremang. Setelah itu, rumah menteng adalah milik kita sepenuhnya. Asuransi itu akan cair dalam 3 bulan. Kita akan hidup seperti raja di Swiss, tanpa ada lagi bau catering atau keluhan istri yang membosankan. Utami mengepalkan tangannya di balik kegelapan. Air matanya tidak lagi keluar. Di dalam hatinya, ia sudah mengubur Aris dan Siska dalam-dalam. Besok malam, dermaga itu memang akan menjadi tempat sebuah akhir, tapi bukan akhir bagi hidupnya. Ia akan memastikan bahwa lubang yang mereka gali untuknya akan menjadi tempat mereka sendiri terperosok. Ia segera kembali ke bawah dengan gerakan yang sama sunyinya, merebahkan diri kembali di sofa tepat sebelum ia mendengar pintu ruang kerja terbuka. Pertunjukan harus terus berlanjut. Dan Utami adalah sutradara yang sesungguhnya sekarang.
Suara langkah kaki yang menuruni tangga terdengar seperti dentuman palu di telinga Utami. Ia segera memejamkan mata, membiarkan tubuhnya terkulai lemas di sofa dengan posisi yang tidak alami, seolah-olah efek obat penenang itu sudah mulai menguasai sistem sarafnya. Di bawah kelopak matanya yang terpejam, bola matanya bergerak gelisah, namun ia memaksa otot wajahnya untuk tetap relaks. "Lihatlah dia," bisik Siska. Utami bisa merasakan kehadiran wanita itu berdiri tepat di atas kepalanya. Bau parfum melati yang tajam itu kini terasa seperti bau kematian. Baru sebentar saja sudah seperti mayat. "Kau yakin dosis yang kau berikan tadi cukup untuk membuatnya tetap tidur sampai besok pagi?" "Cukup," jawab Aris pendek. Utami mendengar suara denting gelas dari arah dapur. Aris sedang menyiapkan coklat panas yang ia janjikan. Bahkan jika ada gempa bumi sekalipun, dia tidak akan terbangun. Tidurnya akan sangat lelap, selelap tidurnya besok malam di dasar dermaga. Utami merasakan tangan Aris membelai rambutnya dengan gerakan yang pura-pura lembut. Jika dulu belayan itu adalah pelabuhan tenangnya, kini ia merasa seperti sedang disentuh oleh seekor reptil yang dingin dan bersisik. Ia harus menahan dorongan untuk berteriak atau meludahi wajah pria yang telah berbagi ranjang dengannya selama 7 tahun ini. "Aku akan membawanya ke kamar," kata Aris. Tubuh Utami diangkat. Ia membiarkan kepalanya terkulai ke belakang, tangannya menjuntai lemas. Aris membawanya menaiki tangga. Setiap anak tangga yang dilewati terasa seperti hitungan mundur menuju pertempuran terakhirnya. Sesampainya di kamar, Aris membaringkannya di tempat tidur dengan kasar, jauh dari kelembutan yang biasa ia tunjukkan jika Utami sedang sadar. Setelah Aris dan Siska keluar dari kamar dan menutup pintu, Utami tetap tidak bergerak selama 10 menit. Ia harus memastikan mereka benar-benar pergi ke lantai bawah atau ke ruang kerja kembali. Benar saja, tak lama kemudian terdengar suara mobil Siska yang meninggalkan halaman rumah. Aris tampaknya mengantar kekasih gelapnya itu sampai ke depan gerbang. Begitu keadaan sunyi, Utami segera bangkit. Kepalanya sedikit pening, bukan karena obat, tapi karena luapan emosi yang membuncah. Ia tahu ia tidak punya banyak waktu. Ia harus mendapatkan bukti fisik lain yang lebih kuat dari sekadar rekaman suara dan sampel cairan. Ia merangkak menuju meja kerja Aris yang ada di sudut kamar. Ia tahu Aris selalu menyimpan kunci laci pribadinya di dalam sebuah kotak jam tangan tua yang sudah tidak terpakai. Dengan tangan gemetar, Utami menemukan kunci itu. Klik. Laci terbuka. Di dalamnya, ia menemukan sebuah amplop coklat besar. Isinya membuat jantung Utami serasa berhenti berdetak. Bukan hanya surat pengalihan aset rumah Menteng, tapi juga paspor baru atas nama Aris dan Siska dengan visa keberangkatan ke Swiss yang sudah distempel untuk keberangkatan lusa. Di bawah tumpukan dokumen itu, terdapat sebuah botol kecil tanpa label berisi cairan bening dan beberapa butir obat yang tidak memiliki kemasan resmi. "Ini dia," bisik Utami. Inilah racun yang selama ini perlahan-lahan merusak jantungnya. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka dan langkah kaki Aris terdengar menaiki tangga. Utami tersentak. Ia tidak punya waktu untuk mengunci laci kembali. Dengan gerakan kilat, ia mengambil botol kecil itu dan salah satu dokumen paspor, lalu menyelipkannya ke dalam kantong rahasia di balik bantal besar. Ia segera merebahkan diri kembali tepat saat gagang pintu kamar bergerak. Aris masuk membawa secangkir coklat panas yang mengepul. Ia berdiri di samping tempat tidur, menatap Utami dengan tatapan yang sangat asing, penuh kebencian dan ketidaksabaran. "Tami, sayang, bangun sebentar, minum ini dulu supaya tidurmu lebih nyenyak," panggil Aris dengan suara yang dibuat-buat manis.
Utami mengerang pelan, berpura-pura baru saja terbangun dari tidur yang sangat dalam. Ia membuka matanya sedikit, membuat pandangannya tampak kabur. Mas? Jam berapa sekarang? Aku mengantuk sekali. Baru jam 9, sayang. Minum ini dulu, coklat kesukaanmu. Mas sengaja buatkan untuk merayakan malam sebelum hari jadi kita. Aris mendekatkan cangkir itu ke mulut Utami. Aroma coklat itu sangat kuat, seolah-olah sengaja dibuat pekat untuk menutupi rasa pahit dari zat kimia di dalamnya. Utami tahu, ini adalah serangan terakhir Aris malam ini. Jika ia meminumnya, rencana pelariannya besok akan gagal total. Terima kasih, Mas, kau baik sekali. Utami meraih cangkir itu dengan tangan yang sengaja ia buat sangat lemah. Saat jemarinya bersentuhan dengan jemari Aris, ia merasakan kilatan amarah yang nyaris meledak. Saat ia hendak menyesap coklat itu, Utami berpura-pura tersedak oleh ludahnya sendiri. Ia terbatuk-batuk hebat hingga tubuhnya terguncang. Dalam kekacauan kecil itu, ia sengaja menumpahkan sebagian besar coklat panas itu ke spray dan selimutnya, sementara sisanya ia biarkan tumpah ke lantai. Oh! Aduh, maaf, Mas. Dadaku sesah sekali. Utami memegang dadanya, berakting seolah-olah serangan jantung yang direncanakan Aris sedang mulai terjadi. Aris tampak panik, tapi bukan karena khawatir akan nyawa Utami, melainkan karena coklat itu tumpah sebelum habis diminum. Sial! Kamu tidak apa-apa. Pusing. Mas, aku ingin muntah. Utami segera bangkit dan berlari menuju kamar mandi, mengunci pintu dari dalam, dan segera menyalakan keran air dengan volume maksimal untuk menyamarkan suara. Di dalam sana, ia membuang sisa coklat yang mungkin sempat masuk ke mulutnya, meski ia yakin belum ada yang tertelan, dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Di balik pintu, ia mendengar Aris menggerutu dan membersihkan tumpahan coklat di spray. Dasar wanita tidak berguna. Minum saja tidak becus. Utami bersandar di pintu kamar mandi yang dingin, menahan napas dalam kegelapan. Ia menyadari satu hal, ia tidak bisa lagi menunggu sampai besok malam di dermaga. Rencana mereka terlalu rapi, dan ia berada di posisi yang sangat rentan. Namun, ia butuh bukti terakhir, bukti bahwa orang suruhan mereka benar-benar akan ada di sana. Pagi hari di ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7 tiba dengan suasana yang mencekam bagi Utami. Sinar matahari yang menerobos celah gorden kamar terasa seperti lampu sorot panggung yang memaksa Utami untuk kembali mengenakan topengnya. Di sampingnya, kasur sudah kosong. Aris sudah bangun lebih awal, mungkin sedang mempersiapkan properti terakhir untuk pertunjukan maut di dermaga nanti malam. Utami bangkit dengan perlahan. Tubuhnya terasa berat, bukan karena obat, melainkan karena kelelahan mental yang luar biasa. Ia segera memeriksa kantong rahasia di balik bantal. Botol cairan bening dan paspor milik Siska masih ada di sana. Dengan gerakan cepat, ia memindahkan benda-benda itu ke dalam tas kecil yang kemudian ia sembunyikan di dalam tumpukan tepung di gudang catering belakang rumah, tempat yang tidak akan pernah disentuh oleh Aris. Selamat pagi, sayang. Selamat ulang tahun pernikahan, suara Aris menggelegar dari ambang pintu dapur saat Utami turun. Aris berdiri di sana, mengenakan kemeja rapi, memegang buket bunga mawar merah yang besar. Di mata orang lain, ini adalah pemandangan romantis yang sempurna. Di mata Utami, mawar itu tampak semerah darah yang akan ia tumpahkan nanti malam. Terima kasih, Mas. Aku hampir lupa karena merasa sangat tidak enak badan. Utami memaksakan sebuah senyum tipis, membiarkan Aris mengecup keningnya. Dingin. Rasanya seperti dicium oleh kematian.
Makanya, hari ini kamu jangan kerja. Aku sudah telepon manajer cateringmu, kubilang kamu harus istirahat total supaya nanti malam punya tenaga untuk kejutan makan malam kita di dermaga, kata Aris sambil mengelus pipi Utami. Utami hampir saja mendengus. Manajer catering? Maksudmu sepupu Siska yang ingin merampok usahaku? Pikirnya. Namun, ia hanya mengangguk patuh. Dermaga tua? Kenapa di sana, Mas? Bukankah itu tempat yang sangat sepi sekarang? Justru itu. Aku ingin kita punya waktu berdua saja, tanpa gangguan, seperti saat aku melamarmu dulu. Aku sudah menyewa kapal kecil untuk kita makan malam di tengah laut. Kapal kecil. Di tengah laut. Tanpa gangguan. Utami mencatat setiap detail rencana itu di kepalanya. Itu bukan makan malam, itu adalah persiapan untuk membuang mayatnya agar tidak mudah ditemukan. Setelah Aris berangkat kerja, yang Utami yakini sebenarnya adalah pertemuan terakhir untuk koordinasi dengan Siska, Utami segera bertindak. Ia mengambil ponsel daruratnya dan menghubungi Pak Hendra, detektif swasta sekaligus mantan perwira polisi yang sudah ia hubungi semalam. Pak Hendra, mereka akan bergerak jam 7 malam. Lokasi di dermaga tua sektor selatan. Aris menyiapkan kapal kecil. Siska kemungkinan besar memantau dari kejauhan atau berada di kapal itu juga, lapor Utami dengan suara rendah namun tegas. Kami sudah siap, Bu Utami, jawab suara berat di seberang telepon. Tim saya akan berada di sana sejak jam 5. Kami akan menyamar sebagai pemancing dan penjaga dermaga. Namun, Anda harus sangat berhati-hati. Kami butuh bukti rekaman saat dia melakukan tindakan agresif atau pengakuan langsung sebelum kami bisa meringkusnya di tempat. Saya mengerti. Saya akan membawa alat perekam yang tersembunyi di perhiasan saya, sahut Utami. Sisa hari itu dihabiskan Utami dengan mempersiapkan diri. Ia tidak makan atau minum apapun yang disediakan di rumah. Ia hanya mengonsumsi air mineral kemasan yang baru ia beli dari toko luar dan menyembunyikannya di gudang. Ia juga sempat mengirimkan sampel cairan dalam sapu tangan dan kapsul yang ia simpan kemarin ke laboratorium swasta melalui kurir ekspres, meminta hasil preliminari dalam beberapa jam. Pukul 4 sore, pesan dari laboratorium masuk ke ponselnya. Substansi, diazepam dosis tinggi dicampur dengan senyawa digitalis, zat pelemah detak jantung. Konsumsi berkelanjutan dapat menyebabkan gagal jantung fatal. Tangan Utami gemetar saat membaca laporan itu. Mereka benar-benar ingin membunuhnya. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi sisa cinta. Yang ada hanyalah keinginan untuk membalas dendam dengan cara yang paling elegan. Pukul 6 sore, Aris pulang dengan wajah berseri-seri. Ia membawakan sebuah gaun cantik untuk Utami. Pakai ini, sayang. Aku ingin kamu terlihat paling cantik malam ini. Gaun itu berwarna putih sutra. Utami memakainya, namun di balik keindahan kain itu, ia menempelkan alat pelacak GPS kecil di lipatan jahitan pinggangnya dan sebuah mikrofon nirkabel berukuran kancing di balik bros dadanya. Sudah siap? Tanya Aris saat Utami turun dari tangga. Utami menatap suaminya dalam-dalam. Aris tampak sangat tampan, sangat meyakinkan sebagai suami yang setia. Utami menyadari betapa mengerikannya manusia yang bisa memasukkan cinta dengan begitu sempurna. Sudah, Mas. Ayo kita pergi, jawab Utami. Saat mereka masuk ke dalam mobil SUV hitam itu, Utami kembali merasakan sensasi yang sama seperti saat ia bersembunyi di kursi belakang kemarin. Bedanya, kali ini ia duduk di kursi depan, tepat di samping sang predator. Ia melirik ke kursi belakang,
tempat tumpukan jaket kemarin berada. Di sana kini kosong, namun di sanalah kesadarannya lahir. Mobil mulai bergerak meninggalkan halaman rumah. Di dalam tas tangannya, ponsel Utami terus memancarkan sinyal ke tim Pak Hendra. Rekaman penyelamat itu sudah mulai berputar sejak mesin mobil dinyalakan. Setiap kata yang keluar dari mulut Aris sejak detik ini akan menjadi paku terakhir di peti matinya sendiri. "Kamu wangi sekali malam ini, Tami," kata Aris sambil menggenggam tangan Utami. Utami tidak melepaskannya. Ia membiarkan tangan dingin itu memegang tangannya. "Ini adalah malam yang tidak akan pernah aku lupakan, Mas. Aku berjanji." Aris tersenyum, tidak menyadari bahwa janji yang diucapkan Utami bukanlah tentang romansa, melainkan tentang keadilan yang akan segera menjemputnya di ujung dermaga yang gelap. Di luar, langit mulai berubah menjadi ungu pekat, seolah alam pun sedang bersiap menyaksikan sebuah akhir yang tragis. Perjalanan menuju dermaga tua itu terasa seperti iring-iringan jenazah bagi Utami. Jalanan semakin menyempit, lampu-lampu jalan pun semakin jarang ditemukan, menyisakan kegelapan yang hanya ditembus oleh sorot lampu mobil SUV Aris. Di sampingnya, Aris bersenandung pelan mengikuti irama lagu jazz yang diputar di radio, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan rencana pembunuhan yang ada di otaknya. "Mas, boleh kita berhenti sebentar di apotek atau minimarket?" tanya Utami tiba-tiba, suaranya dibuat serak dan lemah. Ia menekan perutnya, berakting seolah rasa sakit sedang menyerang. Aris menoleh, kilat kekesalan sempat melintas di matanya namun segera ia tutupi dengan raut cemas palsu. "Kenapa, sayang? Ada yang sakit?" "Perutku," rasanya melilit sekali. "Mungkin karena aku belum makan dari siang. Aku butuh obat mak atau setidaknya air mineral baru. Kepalaku juga mulai berputar," keluh Utami. Ia tahu Aris akan senang mendengar kabar bahwa kepalanya berputar. Itu tandanya obat yang ia sangka telah dikonsumsi Utami mulai bekerja. Aris melirik jam di dashboard. Masih ada waktu 30 menit sebelum janji temunya dengan orang suruhan Siska. "Baiklah, ada apotek di depan sana. Mas belikan sebentar, ya. Kamu tunggu di mobil saja." Mobil berhenti di depan sebuah apotek yang cukup ramai di pinggir jalan raya terakhir sebelum memasuki kawasan pelabuhan yang terisolasi. Aris keluar dari mobil, namun ia tidak langsung masuk. Ia mengeluarkan ponselnya dan berjalan sedikit menjauh, tampak sedang melakukan panggilan penting. Utami melihat kesempatan itu. Melalui kaca spion, ia memperhatikan Aris yang berdiri membelakanginya, sibuk berbicara dengan nada rendah namun terlihat emosional. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan perak berhenti di dekat Aris. Itu mobil Siska. Utami menahan napas. Siska keluar dari mobilnya, mengenakan kacamata hitam meski hari sudah gelap. Mereka berdua berbicara dengan sangat serius di dekat pintu masuk apotek. Ini adalah momen yang paling berisiko sekaligus paling berharga. Utami meraih tasnya yang berada di kursi belakang. Ia mengambil ponselnya yang tadinya tergeletak di sana dan dengan cepat memeriksa sinyal GPS. Aktif. Ia kemudian membuka pintu mobil sedikit saja, hanya untuk memastikan ia bisa mendengar percakapan mereka jika suaranya terbawa angin. Dia bilang kepalanya mulai berputar, "Siska." Rencananya berjalan lancar. Suara Aris terdengar samar di antara kebisingan jalan. "Bagus. Aku sudah menaruh sisa dokumennya di kapal. Ingat, setelah dia jatuh, jangan langsung teriak. Tunggu 5 menit sampai arus membawanya ke bawah beton dermaga. Orangku akan memastikan dia tidak akan pernah naik lagi," balas Siska dengan nada dingin yang membuat bulu kuduk Utami berdiri. Utami tahu ini saatnya.
Ia tidak bisa menunggu sampai ke dermaga jika ia ingin memastikan keselamatannya sendiri. Ia harus keluar sekarang, tapi ia harus melakukannya tanpa memancing kecurigaan. Namun, sebuah ide gila muncul. Jika ia lari sekarang, Aris akan memburunya dan mungkin akan membunuhnya di jalanan ini. Ia butuh mereka bergerak ke dermaga tanpa dirinya, sehingga polisi bisa menangkap mereka saat mereka sedang menunggu mangsa yang tak kunjung datang atau saat mereka sedang mempersiapkan barang bukti palsu di sana. Utami turun dari mobil dengan gerakan yang sangat halus, berlindung di balik bayangan badan mobil SUV yang besar. Ia merangkak dengan cepat menuju gang sempit yang berada tepat di samping apotek. Di sana, terdapat tumpukan kardus bekas dan area parkir motor yang padat. Dari balik kegelapan gang, ia melihat Aris masuk ke apotek dengan terburu-buru setelah Siska kembali ke mobilnya dan melaju pergi. Begitu Aris masuk ke dalam gedung, Utami berlari sekuat tenaga menembus gang tersebut, keluar ke jalan belakang yang menuju pemukiman warga. Napasnya memburu. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa organ itu akan melompat keluar dari dadanya. Ia segera bersembunyi di balik sebuah gerobak pedagang kaki lima yang sudah tutup. Tak lama kemudian, ia mendengar suara teriakan Aris dari arah parkiran apotek. Tami! Utami! Aris berlari keluar dari apotek dengan wajah pucat pasi. Ia mencari ke sekeliling, menatap kursi mobil yang kosong. Ia tampak panik, bukan karena kehilangan istri tercinta, tapi karena kehilangan target yang sudah ia racuni setengah mati. Aris mencoba menghubungi ponsel Utami, namun ponsel itu sudah Utami matikan layarnya meski GPS-nya tetap mengirimkan data ke Pak Hendra. Dari kejauhan, Utami melihat Aris masuk kembali ke mobilnya dengan kasar. Ia tampak memukul kemudi dengan frustrasi sebelum akhirnya menyalakan mesin dan melaju kencang menuju arah dermaga. Aris pasti mengira Utami, dalam keadaan bingung dan pengaruh obat, mencoba berjalan kaki menuju dermaga atau mencari bantuan di sekitar sana. Utami segera mengambil ponsel daruratnya dan menekan nomor Pak Hendra. Pak Hendra, saya sudah keluar dari mobil. Aris sedang menuju dermaga sendirian. Dia dalam keadaan emosional. Siska juga sudah bergerak ke sana dengan sedan perak. Ini saatnya. Tangkap mereka saat mereka sedang berkoordinasi dengan orang suruhannya. Ibu di mana sekarang? Suara Pak Hendra terdengar tenang namun sigap. Saya di belakang apotek Medika, Jalan Raya Pelabuhan. Saya aman. Tolong, Pak, jangan biarkan mereka lolos. Kami bergerak sekarang, Bu Utami. Tetap di tempat ramai sampai tim saya menjemput Anda. Utami terduduk lemas di tanah yang dingin. Ia melihat mobil SUV hitam milik suaminya menghilang di tikungan jalan menuju dermaga tua yang gelap. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, ia menyentuh bros di dadanya yang masih menyimpan mikrofon aktif. Ia telah merekam semua pembicaraan Aris dan Siska di depan apotek tadi melalui mikrofon nirkabelnya. Pengkhianatan itu kini telah lengkap. Aris telah meninggalkan istrinya yang ia sangka sekarat demi mengejar harta yang tak akan pernah ia miliki. Utami menutup matanya sejenak, membayangkan wajah Aris saat menyadari bahwa bukan istrinya yang menunggu di dermaga, melainkan borgol baja dan keadilan yang selama ini ia remehkan. Permainan selesai, Mas, bisik Utami pada angin malam yang berembus kencang. 7 tahun cintaku berakhir di gang sempit ini, tapi hidupku baru saja dimulai kembali. Ia berdiri, menegakkan punggungnya, dan berjalan menuju kerumunan orang di depan minimarket terdekat. Ia bukan lagi korban yang gemetar. Ia adalah sutradara yang baru saja menutup tirai untuk sebuah tragedi, dan bersiap membuka lembaran baru bagi dirinya sendiri. Utami duduk di kursi belakang mobil milik tim Pak Hendra,
menatap jalanannya menjauhi dermaga. Lampu-lampu kota mulai tampak di kejauhan, tetapi pikirannya tertinggal di dermaga yang gelap itu. Namun, ia tidak boleh menyerah pada ketakutan. Ia harus tetap tenang. Pak Hendra telah menjemputnya di titik aman dan kini mereka sedang menyusun strategi terakhir. Ibu Utami, tim kami sudah berada di posisi, ujar Pak Hendra sambil memantau tablet di pangkuannya. Aris dan Siska sudah bertemu di ujung dermaga. Mereka tampak panik karena Anda menghilang, tetapi berdasarkan pembicaraan yang kami tangkap dari mikrofon di bros Anda, mereka memutuskan untuk menunggu sebentar. Mereka mengira Anda mungkin pingsan di sekitar jalan menuju dermaga dan orang suruhannya sedang menyisir area tersebut. Utami menarik napas panjang. Jangan tangkap mereka dulu, Pak. Biarkan mereka merasa telah memegang kendali. Saya ingin pulang ke rumah. Pak Hendra menoleh dengan kening berkerut. Pulang? Itu sangat berbahaya, Bu. Aris akan sangat agresif jika dia menemukan Anda di sana. Justru itu tujuannya, sahut Utami dengan suara dingin yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Jika mereka ditangkap di dermaga tanpa saya, mereka bisa berdalih bahwa mereka hanya sedang jalan-jalan atau menunggu saya. Saya ingin mereka tertangkap saat sedang melakukan eksekusi terakhir, saat mereka berusaha memberikan dosis mematikan itu lagi di rumah karena rencana dermaga gagal. Rencana itu sangat berisiko, namun Utami tahu Aris adalah orang yang sangat teliti sekaligus sombong. Jika ia menemukan Utami sudah berada di rumah dalam keadaan linglung dan mengaku tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di sana, Aris akan merasa rencananya masih bisa diselamatkan. Ia akan mencoba menyelesaikan tugasnya malam itu juga di rumah agar tidak ada saksi mata. Utami tiba di rumah setengah jam kemudian. Ia merapikan gaun putihnya yang sedikit kotor, menghapus sisa air mata, dan duduk di sofa ruang tamu dengan lampu yang diremangkan. Ia mengatur napasnya agar terdengar berat. Ia sengaja meletakkan tas tangannya di meja dengan posisi terbuka, memperlihatkan dokumen asuransi jiwa yang sudah ia ambil kembali dari laci Aris tadi sore. Pukul 11 malam, suara deru mobil SUV Aris terdengar memasuki halaman dengan terburu-buru. Pintu depan terbuka dengan kasar. Aris masuk dengan wajah yang merah padam karena emosi, namun ekspresinya berubah drastis saat melihat Utami duduk di sofa sambil memegang kepalanya. Tami, kamu ada di sini? Aris bertanya dengan suara yang bergetar antara lega dan marah. Utami mendongak, matanya dibuat tampak kosong dan bingung. Mas? Aku tadi di mana? Aku ingat kita berhenti di apotek, lalu kepalaku sangat sakit. Aku tidak ingat apa-apa lagi, tahu-tahu aku sudah di rumah, aku naik taksi atau jalan kaki, aku tidak tahu. Aris mendekat, matanya menyisir seluruh tubuh Utami untuk mencari tanda-tanda kecurigaan. Namun, melihat Utami yang tampak hancur dan linglung, pertahanannya runtuh. Ia merasa Utami benar-benar telah kehilangan kesadaran akibat efek obat. Ya ampun, sayang. Mas tadi mencarimu kemana-mana. Mas pikir kamu diculik atau celaka. Aris memeluk Utami dengan erat, sebuah pelukan yang kini terasa seperti dekapan iblis bagi Utami. Siska sampai ikut membantu mencari. Kami sangat khawatir. Maafkan aku, Mas, aku merasa sangat lemah. Aku ingin tidur, bisik Utami. Iya. Tapi sebelum itu, kamu harus minum obatmu lagi. Kamu pasti drop karena stres tadi. Aris segera berlari ke dapur. Dari pantulan cermin di ruang tamu, Utami melihat Aris menuangkan sesuatu dari botol kecil yang ia ambil dari saku celananya ke dalam segelas air.
Kali ini, takaran cairannya jauh lebih banyak dari biasanya. Inilah dia. Dosis terakhir yang seharusnya mengakhiri hidup Utami malam ini. Aris kembali dengan gelas itu. Minum ini, sayang. Habiskan. Ini akan membuat jantungmu tenang dan kamu bisa tidur pulas. Tepat saat Aris menyodorkan gelas itu, ponsel di meja bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor Siska. Aris sedikit tersentak, namun ia tidak mengangkatnya. Minum dulu, Tami, desak Aris. Utami meraih gelas itu, namun ia tidak meminumnya. Ia menatap mata Aris dengan tatapan yang kini tajam dan penuh kesadaran. Mas, apakah asuransi jiwaku sudah cukup untuk membayarmu dan Siska memulai hidup baru di Swiss? Dunia seolah berhenti berputar. Wajah Aris mendadak pucat pasi. Gelas di tangan Utami bergetar, namun bukan karena takut, melainkan karena amarah yang memuncak. Apa yang kau bicarakan, Tami? Suara Aris tercekat di tenggorokan. Rumah menteng, dokumen asuransi, dan racun digitalis ini, Utami mengangkat gelas itu tinggi-tinggi. Aku tahu semuanya, Mas. Aku ada di kursi belakang mobilmu kemarin sore. Aku mendengar setiap kata, setiap tawa, dan setiap rencana kematianku. Aris mundur selangkah, matanya melotot tidak percaya. Kamu berbohong. Aku tidak pernah berbohong padamu, Aris. Selama 7 tahun, aku memberikan segalanya. Tapi malam ini, aku memberikanmu satu hal terakhir, kebenaran. Tiba-tiba, pintu depan didobrak terbuka. Pak Hendra dan beberapa petugas kepolisian bersenjata lengkap merangsek masuk. Aris mencoba lari menuju pintu belakang, namun di sana, petugas lain sudah menunggu bersama Siska yang sudah dalam keadaan terborgol dan menangis histeris. Aris Wijaya, Anda ditahan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan pemalsuan dokumen aset, ujar salah satu petugas sambil menekan tubuh Aris ke lantai. Utami berdiri perlahan. Ia meletakkan gelas berisi racun itu di atas meja sebagai barang bukti utama. Ia menatap suaminya yang kini meringkuk di lantai, tampak kecil dan hina. Tidak ada lagi air mata untuk pria ini. Perang dingin yang ia mulai di kursi belakang mobil kemarin kini telah berakhir dengan kemenangan telak di tangannya sendiri. Selamat ulang tahun pernikahan, Mas, bisik Utami dingin. Kejutan di kursi belakang itu benar-benar membuka mataku. Ruang tamu yang biasanya hangat dan penuh aroma masakan catering kini berubah menjadi panggung keadilan yang dingin. Cahaya lampu dari mobil polisi di luar rumah memantul di dinding, menciptakan kilatan biru dan merah yang ritmis. Aris tersungkur di lantai, wajahnya ditekan ke karpet oleh petugas, sementara Siska berdiri di ambang pintu dengan tangan terborgol, wajahnya hancur oleh air mata dan riasan yang luntur. Utami berdiri tegak, tangannya masih memegang gelas berisi cairan bening yang seharusnya menjadi napas terakhirnya. Ia menatap Aris tanpa emosi, seolah sedang menatap orang asing yang tak sengaja ia temui di jalan. Tami, tolong, ini salah paham, rintih Aris dari lantai. Suaranya serak, mencoba mencari celah manipulasi terakhir. Siska yang menghasutku. Dia yang merencanakan semua ini. Aku mencintaimu, Tami. Mendengar itu, Siska mendongak dengan tatapan tidak percaya. Apa kamu bilang, Aris? Kamu yang datang padaku. Kamu yang bilang istrimu ini hanyalah beban yang menghalangi kebebasanmu. Utami hanya tersenyum tipis, sebuah senyum pahit yang menyimpan luka 7 tahun. Berhenti bersandiwara. Kalian berdua adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Pengkhianatan kalian begitu rapi,
Tapi kalian lupa satu hal, kesetiaan yang dikhianati akan berubah menjadi insting bertahan hidup yang paling tajam. Pak Hendra melangkah maju, mengambil gelas dari tangan Utami dengan hati-hati menggunakan sarung tangan lateks. Kami sudah mengamankan botol zat digitalis dari saku suami Anda, Bu. Juga paspor palsu dan dokumen aset dari mobil Siska. Barang bukti ini sudah lebih dari cukup. Masih ada satu lagi, Pak, ujar Utami. Ia berjalan menuju laci bawah sofa dan mengeluarkan sebuah tas kecil berisi rekaman suara asli dari jam tangan pintarnya, sampel kain yang menyerap teh beracun, serta dokumen asli asuransi yang ia tukar tadi sore. Melihat semua itu, Aris terdiam. Ia menyadari bahwa Utami yang ia anggap lugu dan tidak punya ambisi, telah bermain jauh lebih cerdas darinya. Setiap langkah yang Aris ambil selama 48 jam terakhir telah berada dalam pengawasan Utami. Ia bukan lagi sang predator, ia hanyalah mangsa yang sedang menunggu jaring ditarik. Bawa mereka, perintah Pak Hendra. Saat petugas menyeret Aris melewati Utami, pria itu sempat berhenti sejenak. Matanya memerah, menatap Utami dengan kebencian sekaligus ketakutan. Kamu pikir kamu menang, Tami? Kamu sendirian sekarang. Semua yang kamu punya adalah hasil curian dariku. Tidak, Aris, jawab Utami dengan tenang. Semua yang aku punya adalah hasil kerja kerasku yang kamu klaim sebagai milikmu. Rumah Menteng sudah kembali ke tangan pengacaraku melalui pembatalan dokumen palsu. Tabungan cateringku? Aku sudah memindahkannya ke rekening baru yang tidak bisa kamu sentuh sejak aku keluar dari mobilmu kemarin malam. Petugas membawa mereka keluar. Pintu rumah tertutup, meninggalkan Utami dalam keheningan yang luar biasa. Ia berjalan perlahan menuju dapur, menuangkan segelas air putih yang benar-benar murni, lalu meminumnya hingga habis. Rasanya begitu segar, seolah ia baru saja mencuci seluruh kotoran yang menempel di jiwanya selama 7 tahun ini. Utami berjalan menuju jendela, menatap mobil polisi yang perlahan meninggalkan halaman rumahnya. Ia teringat kembali pada momen di kursi belakang mobil kemarin. Jika ia tidak memutuskan untuk masuk ke mobil itu secara diam-diam untuk memberi kejutan, mungkin malam ini ia benar-benar sudah menjadi mayat yang mengapung di dermaga. Terkadang, kejutan yang kita rencanakan untuk orang lain justru menjadi kejutan yang menyelamatkan nyawa kita sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari tim cateringnya masuk. Bu, semua pesanan untuk besok sudah siap. Kita kirim jam 6 pagi. Utami mengetik jawaban dengan tangan yang mantap. Ya. Kirim tepat waktu. Dan tolong buatkan satu tumpeng syukuran kecil untuk kita semua di kantor. Hari ini adalah hari pertama hidup saya yang baru. Utami mematikan lampu ruang tamu. Ia naik ke lantai 2, namun tidak menuju kamar utama yang dulu ia bagi dengan pengkhianat itu. Ia masuk ke kamar tamu, merebahkan tubuhnya di kasur yang bersih, dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, detak jantungnya terasa normal. Tidak ada lagi sesak napas, tidak ada lagi pusing. Di balik kegelapan malam, Utami menutup mata. Ia tidak lagi takut akan hari esok. Karena ia tahu, di kursi belakang hidupnya yang baru, tidak ada lagi bayangan yang bersembunyi. Hanya ada dirinya, kekuatannya, dan masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Tamat.